Salam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Pengutusan Musa. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak betah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya hanya ambil ayat 10 sampai ayat yang ke-12 karena saya tertarik dengan seorang tokoh, yaitu tokoh Musa. Nah, kita melihat bahwa dalam ayat sebelumnya ini Tuhan memakai Musa, Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, karena Tuhan mengingat janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Allah Abraham, Ishak, dan juga Yakub, yang dimana janji Tuhan itu tentang akan memberikan keturunan yang banyak dan juga akan memberikan tempat bagi mereka. Tapi janji tentang tempat bagi keturunan dari nenek moyang bangsa Israel ini belum terpenuhi, dan pada bacaan ini Allah mengutus Musa karena Allah mengingat janji itu. Nah, ketika Allah mengutus Musa, Musa ini juga membantah kepada Allah, dan dia berkata bahwa dia adalah seorang yang tidak betah lidahnya. Artinya bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa berbicara di hadapan banyak orang. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada ayat yang ke-12 Allah tetap mengutus Musa untuk harus melakukan perintah Tuhan, yaitu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, tokoh dari Musa ini menarik untuk kita sebagai orang-orang percaya bisa belajar dari tokoh Musa. Dia adalah orang yang tidak betah lidahnya untuk berbicara di banyak orang, banyak bangsa, di hadapan bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah tetap mengutus dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah mencari orang bukan yang sempurna, tapi Allah mencari orang yang bersedia untuk melayaninya. Musa adalah orang yang tidak betah lidah. Dia juga memiliki kekurangan, tetapi Allah tetap memilihnya untuk terus melakukan kehendak Allah, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari tokoh Musa ini mari kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah dipilih Tuhan untuk melakukan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini, kita juga mempunyai berbagai kelemahan, kekurangan. Tapi dari kekurangan itulah yang Tuhan pilih agar kita juga bisa belajar dari setiap kekurangan yang ada. Tuhan tahu bahwa dalam kekurangan itu ada hal-hal tertentu yang akan kita mampu lakukan, sehingga Tuhan mengutus kita untuk melakukan kehendaknya. Misalnya, seperti saya kalau mau dipanggil untuk menjadi pengajar, saya tidak bisa berbicara di banyak orang. Tapi Tuhan tetap mengutus saya untuk melakukan kehendaknya. Kita sebagai orang-orang percaya jangan pernah merasa minder dan putus asa bahwa saya tidak bisa melayani di banyak orang karena saya memiliki kekurangan ini. Saya mempunyai masalah rumah tangga, saya mempunyai masa lalu yang buruk, saya tidak bisa berbicara di depan banyak orang, saya memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Janganlah kita melihat dari kekurangan itu, tapi kita melihat kepada siapa yang akan kita layani. Apakah yang kita layani ini melayani Tuhan dengan segenap hati lewat orang-orang yang akan Tuhan pilih bagi kita, atau kita melayani itu hanyalah sebuah formalitas. Mari kita melayani bukan mencari kelebihan dari diri kita, tapi kekurangan dari kita ini yang kita pakai
pakai untuk melayani Tuhan. Musa Tuhan panggil bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya lah yang Tuhan panggil untuk memimpin bangsa Israel. Begitu pula juga dengan kita. Pasti dari kelemahan kita, dari kekurangan kita, itulah yang Tuhan cari untuk kita pakai, memimpin, dan melayani Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi Tuhan cari yang bersedia untuk melayani Dia. Nah, kita melayani bukan dari kelebihan tapi kekurangan kita. Dan kita memiliki pemahaman bahwa dari kekurangan itulah Tuhan yang akan menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki kelebihan dan kelebihan itu yang kita pakai untuk melayani Tuhan, maka akan timbul rasa kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita melayani Tuhan dengan kekurangan kita, maka Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu dan kita akan melayani dengan penuh kerendahan diri. Tuhan menolong dan memberkati kita